Hai semuanya, kami dari Unika Atmajaya Jakarta sekarang udah ada di Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral guna melengkapi tugas dari dosen kita, Pak Fiantonius Sihotang, di mata kuliah Praktik Pengauditan 2. Ikutin kita terus ya. Sekarang kami sudah bersama dengan Bapak Rahman. Beliau adalah seorang internal auditor di Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Selamat siang Bapak. Selamat siang semua. Maaf waktunya kami ganggu sebentar untuk wawancara. Iya, apa-apa. Jadi kami dari Unika Atmajaya, kami ada tugas untuk melakukan wawancara bersama dengan seorang auditor. Jadi kami mohon izin untuk melakukan wawancara ke Bapak. Ya, dengan senang hati Mbak, silakan. Sebagai langkah awal Pak, untuk melengkapi tugas praktik pengauditan 2 ini, kami ingin Bapak menceritakan atau sharing kepada kita data pribadi Bapak seperti nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kemudian profesi Bapak saat ini, dan juga pada saat kuliah Bapak mengambil jurusan apa dan alumni dari universitas mana. Ya, terima kasih ya. Nama lengkap saya Rahman Shah Batubara. Gelar saya SEMAK. Saya auditor Bandia di Kementerian SDM. Background saya S1 saya Ekonomi Manajemen, S2 saya Akuntansi Pemerintahan. Selama di Kementerian SDM memang dari awal saya sudah penempatannya memang sebagai auditor. Demikian. Berarti kan Bapak Dari UI. Dari UI. Ya. Berarti kan Bapak ini sebagai auditor, Bapak berprofesi sebagai auditor itu sudah berapa lama? Sudah kurang lebih 14 tahun. 14 tahun. Untuk menjadi internal auditornya di kementerian ini sudah Iya, saya 14 dari tahun. awal 14 tahun itu di kementerian. Di kementerian ya Pak? Pengalaman saya masuk 2005 maksudnya awal 2005, 2006 saya udah jadi auditor. Oh, ya. Untuk kami ya Pak yang masih mahasiswi, untuk menjadi seorang auditor itu kan tidaklah mudah. Apa sih faktor yang bisa mendorong Bapak sehingga Bapak itu tertarik dengan hal auditing, kemudian memutuskan untuk menjadi seorang auditor? Iya. Kebetulan background saya kan ekonomi ya. Ekonomi itu kan awalnya waktu saya masuk kan saya sebagai user manajemen. Manajemen itu kan yang terkenal kan POAK-nya itu ya, planning, organizing, operating, dan controlling. Iya. Auditor itu adalah salah satu fungsi dari controlling. Nah, kebetulan waktu saya masuk di Kementerian SDM pun waktu itu memang posisi yang saya lamar adalah posisi auditor. Jadi sedikit banyak saya sudah bisa membayangkan pekerjaan saya nanti akan seperti apa. Dan mungkin karena memang saya background ekonomi, saya tidak terlalu tidak terlalu meraba-raba pekerjaannya. Karena auditor itu kan seperti fungsi kontrol tadi adalah membandingkan realisasi dengan rencana. Kalau yang kami sekarang itu yang saya alami itu adalah membandingkan antara kondisi dengan kriteria kalau saat ini. Jadi kalau untuk persyaratannya seperti apa sih? Menurut saya syaratnya yang pertama mungkin kita punya kompetensi di bidang itu gitu. Pertama, kedua menjadi auditor itu harus punya sifat independensi. Jadi walaupun kita kompeten, tapi kalau nggak independen juga percuma. Karena kita harus bersikap netral dalam memberikan rekomendasi terhadap temuan yang kita dapatkan. Demikian, Mbak. Ini kan Bapak sekarang menjadi internal auditor untuk Inspektorat Jenderal Kementerian SDM. Tapi memungkinkan nggak sih Pak kalau Bapak akan melakukan audit tapi di perusahaan lain yang berhubungan dengan kementerian gitu? Oh, ya.
Kalau melakukan audit di perusahaan yang berkaitan dengan kementerian, kalau sifatnya penugasan dari menteri, misalkan Pak Menteri menugaskan kami dari Kementerian SDM untuk mengaudit Pertamina, itu bisa. Tapi kalau itu program dari kami tidak bisa, tapi itu hanya penugasan dari Menteri SDM. Sebelum di kementerian Bapak pernah bekerja di perusahaan lain nggak, Pak? Ya, Itu di mana? Boleh di saya pernah di Astra, saya pernah di Exmaco. sebagai auditor juga. Waktu di Astra saya enggak, di Astra itu saya jatuhnya sebagai apa namanya ya, kayak semacam marketing, tapi bukan marketing yang jualan gitu loh, kayak Mungkin membuat kebijakan marketingnya. oh Nah, kemudian kalau yang di apa namanya, kalau yang di Texmaco saya sebagai manajer ekspornya sana. selanjutnya pertanyaan yang tentang audit ya Pak. Nah, ya. Selama menjadi auditor itu, Bapak prosedur audit seperti apa yang Bapak lakukan? Prosedur auditnya ya standar aja sih Mbak. Artinya sebelum melakukan audit kan kita ada perencanaan dulu kan, rencanakan dulu, kemudian nanti pelaksanaannya, dan baru terakhir nanti ada pelaporannya. Gitu. Terus dalam menjadi auditor itu seberapa besar sih tekanan waktu Bapak untuk menghadapi, maksudnya kayak dalam prosedur audit itu ada tekanan nggak Pak? Konkretnya gimana ya? Atau gini kali ya, maksudnya mungkin waktu kali ya. Iya, Jadi iya. ini kan penugasan itu ada waktunya sampai sekian hari gitu ya. Ya. Ya memang gini, kita merencanakan misalkan penugasan itu dalam waktu 15 hari kerja. Nah, kebetulan dalam seminggu pertama atau 10 hari pertama mungkin kita kesulitan mencari data ya. Ya biasanya kalau di tim itu, kalau ada kesulitan seperti itu, kami berdiskusi dulu dengan tim. Langkah apa nih yang kita mau ambil supaya target awal kita bisa tercapai. Artinya dalam waktu 15 hari itu bisa selesai melakukan auditnya. Auditnya belum sama laporannya. Seperti itu. Artinya bisa aja kita melakukan lembur atau jam kantornya atau jam kerjanya kita tambah jadi sampai rumah, atau kalau kita lagi penugasan di luar kota kita lakukan pekerjaan itu pada malam hari, jadi menambah waktu seperti itu. Nah, kalau sampai memang sampai tidak selesai juga atau sampai dengan harinya itu memang banyak hal-hal yang tidak kita dapatkan karena suatu hal, kita bisa mengajukan perpanjangan waktu, tentunya dengan alasan-alasan yang masuk akal seperti itu. Tapi selama ini sih biasanya tidak sampai ada perpanjangan, kecuali untuk hal-hal yang mendesak. Demikian. Nah, kan di dalam prosedur audit itu kan ada dibagi dua, ada prosedur audit sendiri dan ada prosedur audit berdasarkan analitik. Itu penting nggak sih Pak? Iya, kalau prosedurnya itu memang secara ini kita harus ikutin semua, pun ada standarnya. Nah, jadi prosedurnya itu kita lakukan supaya hasilnya itu sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan. Seperti itu. Kan seperti yang kita tahu, profesi auditor itu kan terkenal dengan profesional skeptisme ya Pak. Nah itu bagaimana cara Bapak melakukannya? Terus pernah nggak sih Bapak mendapatkan klien yang kurang mengenakan hati? Oh, memang gini sih ya, kalau pada dasarnya kan manusia tuh nggak ada yang mau diaudit ya. Artinya kalau dikritik kan biasanya nggak alergi ya. Itu biasa sih Mbak. Artinya setiap penugasan itu nggak sama. Mungkin di kantor yang satu kebetulan mereka sudah sadar bahwa dilakukan audit itu tujuannya untuk to improve ya, untuk
meningkatkan kinerja dari si audit tersebut. Tapi ada juga yang masih berpandangan bahwa dilakukan audit itu untuk mencari kesalahan, kan seperti itu. Nah, itu memang sudah pernah saya alami. Ada yang kooperatif atau ada banyak juga yang ya tidak kooperatif ya, seperti itu. Tapi kalau kami sebagai auditor tetap kooperatif nggak kooperatif, ya kita harus bisa meyakinkan bahwa tujuan kita ini adalah baik untuk membangun si auditi supaya kedepannya jadi lebih baik, seperti itu. Terus lalu dalam melakukan penugasan, cara Bapak menggali informasi sehingga mendapatkan penjelasan yang kuat itu bagaimana? Ya, informasi itu bisa dalam arti yang formal ya, bisa juga informal sambil ngobrol-ngobrol, sambil diskusi-diskusi yang sifatnya ringan-ringan, tapi nanti dari situ biasanya akan tergali, timbul empati dari si auditi, sehingga dia akan menceritakan hal-hal yang memang seperti itulah adanya di lapangan, seperti itu. Dan memang tidak mudah, dalam arti tidak mungkin kita satu hari pertama atau 2 hari 3 hari pertama itu langsung dapat informasi yang kita harapkan. Artinya kita memang harus bisa, intinya bisa berkomunikasi dengan baik, intinya sih itu. Dengan baik itu artinya dengan si auditnya tidak merasa tertekan, kita juga menanyakannya juga tidak dalam rangka untuk menekan mereka gitu, sehingga saling timbul trust di antara kita gitu, seperti itu Mbak. Terus kan dalam melaksanakan penugas kan yang seperti yang kita tahu ada beberapa prosedur audit ya Pak. Menurut Bapak ada nggak sih prosedur audit yang masuk akal untuk tidak dilakukan? Misalkan kayak seperti apa ya? Jadi kan setiap audit itu kan macam-macam ya. Misalkan setiap penugasan itu kan unik ya. Kalau kita lagi misalkan nih, kami lagi melakukan penugasan audit terkait dengan pengadaan barang jasa. Nah itu artinya prosedur pengadaan barang jasa itu harus kita kuasai semua aturannya, dan itu harus diterapkan semua. Kita membandingkan antara aturan yang berlaku dengan kondisi yang terjadi di lapangan seperti apa. Jadi beda-beda. Kalau kita lagi mengaudit masalah kepegawaian, masalah kehadiran, absen itu kan prosedurnya sebenarnya mirip aja sih kita, cuman mungkin beda aturan-aturannya aja yang mesti kita bandingkan. Dan kalau menurut saya prosedur itu kenapa dibuat ada prosedur, ya itu untuk dilaksanakan supaya hasilnya nanti sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya gitu Mbak. Selanjutnya, apa yang Bapak lakukan ketika menemukan keraguan terhadap jumlah rupiah sebuah akun? Jumlah rupiah sebuah akun ya. Ya, akun ini bisa jadi kayak semacam apakah itu tabungan atau itu akun dalam arti. Jadi gini nih, di kami juga ada akun kayak di anggaran itu kan ada ada akunnya atau itu atau akun misalkan kayak semacam rekening di bank atau seperti apa? Kalau punya kliennya gitu maksudnya yang nggak make sense gitu loh. Material. Iya. Oh ya, memang gini sih, kalau misalkan anggaplah saldo dari rekening ya, misalkan kami kan bisa melakukan konfirmasi, misalkan itu dikeluarkan oleh sebuah bank, kami melakukan konfirmasi ke bank tersebut, menanyakan apakah benar. Jadi jawabannya bisa terbuka bisa tertutup kan kalau gitu, apakah benar saldo dari saudara A atau perusahaan A ini sebesar sekian, seperti itu. Melakukan konfirmasi seperti itu Mbak. Terus selama menjadi auditor, apa hambatan atau tantangan terbesar Bapak dan bagaimana cara Bapak menghadapinya? Ya mungkin yang pertama adalah seperti yang tadi diceritakan ya, bahwa nggak semua auditor itu menerima auditor dengan senang hati, dengan tangan terbuka. Artinya disitulah sebenarnya tantangan awal, yang paling awal,
Nah, tapi kita harus bisa meyakinkan bahwa kita hadir di sana itu bukan untuk mencari kesalahan. Kami hadir di sini adalah untuk membangun kepercayaan sekaligus untuk meningkatkan kinerja dari audit tersebut gitu. Sehingga apabila sudah terjadi saling percaya, biasanya akan lebih mudah si audit itu untuk memberikan data-data yang sudah kita minta sebelumnya. Seperti itu, Mbak. Lalu selanjutnya, bagaimana cara Bapak menentukan materialitas dalam sebuah laporan keuangan? Ya. Jadi yang paling mudah sih sebenarnya dari jumlah ya. Jadi makin besar jumlahnya, makan materialitas. Tapi tergantung juga. Artinya gini, kalau di sebuah entitas atau di audit ini dia pengendaliannya sudah baik, walaupun nilainya tinggi, kalau pengendalian internalnya sudah baik, itu tingkat materialitasnya nggak dijumlah lagi nantinya gitu. Walaupun, tapi kalau perusahaan itu misalkan sistem pengendalian internalnya nggak baik, ya itu semua mesti kita mesti kita cek semua gitu, nggak bisa kita sampel. Tapi kalau kita lihat sistem pengendalian internalnya sudah oke, sudah kita uji, dan kita bisa melakukan sampling. Bapak kan udah selama 14 tahun sebagai auditor nih ya. Tentu aja pasti punya banyak pengalaman dong ya. Yeah. Ada nggak sih Pak pengalaman yang berkesan sebagai auditor Yeah. selama Bapak bekerja? Ya, sebenarnya yang paling berkesan adalah kalau si auditornya itu puas sebenarnya. Kalau misalkan artinya gini, kami bisa melakukan perbaikan sistem, misalkan yang tadinya sebuah pekerjaan itu dikerjakan dalam waktu 14 hari, tapi karena kita bisa melakukan koreksi, bisa melakukan perbaikan yang sifatnya membangun, sehingga yang tadi 14 hari bisa kita reduksi tinggal 7 hari gitu. Itulah yang paling membuat kita senang gitu. Artinya kita bisa memberikan nilai tambah kepada audit kita. Ya dari sekian banyak pengalaman nih Pak, pasti ada suka dan dukanya sebagai auditor dong ya. Apa sih kayak suka? Kalau sukanya pasti tadi ya, yang kalau seumpama kerja 14 hari bisa diminimalisir jadi berapa hari gitu kan. Terus dukanya apa Pak sebagai auditor? Dukanya sih kalau kita bilang duka, mungkin kalau sekarang sih udah gak ada duka ya. Kalau dulu atau awal-awal mungkin iya, karena sempat kok ini banget gitu ya, datanya kok susah keluar seperti itu. Tapi itu sebenarnya kan kalau kita menjiwai sebuah pekerjaan kita itu, kita akan tahu bahwa memang intinya orang diperiksa itu, orang di audit itu nggak ada yang senang gitu. Maksudnya saya juga sadar bahwa resiko itu sudah saya perhitungkan. Saya sudah hitung bahwa nggak mungkin semua orang ini saya audit semuanya senang gitu. Jadi karena resikonya sudah saya ukur, ya saya udah nggak sedih lagi. Jadi dinikmati aja. Seperti itu, Mbak. Kalau gitu bagaimana sih pandangan Bapak tentang auditor di era saat ini? Ya. Menurut saya sih saat ini sangat penting ya. Mungkin ya sampai ke depan pun tetap akan sangat penting gitu, karena sebagai fungsinya adalah sebagai itu tadi ya, kami itu kan tujuan audit itu kan untuk meningkatkan kinerja, memberikan efisiensi, efektivitas, dan keekonomisan sebuah pekerjaan. Sehingga kalau menurut saya setiap perusahaan atau setiap auditi yang kita masukkan, kalau kita sudah memberikan masukan yang sifatnya bisa membangun atau yang tadi mereduksi sebuah pekerjaan yang tadinya sekian lama jadi lebih cepat gitu, itu menurut saya sebuah sumbangsi yang cukup berharga gitu bagi perusahaan atau bagi saya sebagai internal auditor saya gitu. Demikian ya. Ada yang mau tanya lagi? Udah cukup. Sebelum penutup nih Pak, kita kan mahasiswi yang mungkin nantinya akan menjadi seorang auditor.
kita mau minta apa ya, seperti semangat, apa sih, kata-kata semangat atau mungkin motivasi dari Bapak untuk kami atau mungkin teman-teman mahasiswa lainnya yang masih ragu nih, duh auditor kan sulit, auditor kan ribet atau gimana gitu. Ya, ya pertama memang menjadi auditor itu pilihan ya, pilihan kita masing-masing. Ya tentunya kalau teman-teman ini background akuntansi atau background ekonomi kan pasti belajar auditing ya. Auditing, ya auditing tadi salah satu bentuk dari dikontrol kalau di manajemen. Kalau di akuntansi ya pasti lebih banyak lagi kan masalah audit ya. Kemudian yang dibutuhkan auditor adalah pertama adalah kompetensi itu artinya kita mampu melakukan itu tentunya dengan terus belajar ya. Kayak saya kan di internal pemerintah itu kan banyak aturan-aturan yang harus kita kuasai, artinya kita mesti banyak belajar, kita mesti banyak baca. Dan di pemerintahan itu pun kalau kami mau naik pangkat pun ada ujiannya dulu, jadi nggak ada istilah untuk tidak belajar, harus terus belajar seperti itu. Kalau dibilang kerjaannya susah sih sebenarnya bukan susah ya, mungkin karena belum pernah ngalamin, mungkin perlu penyesuaian aja, perlu adaptasi aja. Karena itu hanya membandingkan antara kondisi dengan kriteria, kondisi yang kita hadapi di lapangan dengan aturannya seperti apa gitu. Atau kalau dikontrol tadi ya itu antara realisasi dengan perencanaannya seperti apa, dengan rencananya seperti itu. Dan kalau saya bilang untuk adik-adik yang masih sekolah atau masih kuliah ini, menjadi seorang auditor itu sebuah apa ya, pekerjaan yang mulia kalau menurut saya ya, karena kita tuh bertujuan untuk memberikan rekomendasi, saran atau masukan terhadap audit kita agar kinerjanya, agar efektivitasnya bisa meningkat gitu. Dan itu sebuah nilai yang menurut saya ya luar biasa. Kita bisa memberikan masukan, bisa memberikan saran, itu ya nanti adik-adik akan mengalami yang senang-senang lah kalau kita kasih masukan tuh, masukan kita rupanya bisa diterima dan itu bisa meningkatkan kinerja dari si auditor tersebut. Jadi kalau menurut saya, kalau memang ada niat menjadi auditor, ya sudah dibulatkan aja tekadnya untuk jadi auditor gitu. Nanti di jalan sih pasti ada hambatan segala, tapi itu kan bisa diatasi dengan berdiskusi dengan rekan-rekan yang sudah senior di kantor tersebut. Kemudian bisa juga mungkin nanti bisa ngambil sertifikasi internasional atau seperti apa gitu ya, sehingga nanti kan pengetahuan itu terus bertambah gitu. Tapi nggak hanya segitu aja gitu aja Mbak. Sama lagi fisik ya, jangan lupa fisiknya mesti, karena memang sering keluar kota, sering ke lapangan itu kalau kita bisa ngecek kayak misalkan kalau kami itu ngecek PJU, pengenalan jalan umum itu kan mesti ke daerah-daerah, itu dibutuhkan fisik yang lumayan ya, artinya kalau kondisi fisik kita bagus, kita bisa melihat secara lebih maksimal dibanding kalau kondisi fisik kita kurang bagus ya. Demikian, makasih. Terima kasih Pak Rahman sudah meluangkan waktunya untuk kami. Dan demikian wawancara kami bersama dengan Bapak Rahman. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Ya, terima kasih.